Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mayeni, NIM 1916030090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang full costing dan variable costing, tugas pertemuan ke-7. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing adalah salah satu cara penentuan harga pokok yang membebankan seluruh biaya produksi, baik biaya variabel ataupun biaya tetap ke produk. Selanjutnya yaitu variable costing. Dapat disebut juga dengan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Jadi, dapat disimpulkan, full costing dan variable costing merupakan metode penetapan harga pokok produk, tetapi perbedaan kedua metode tersebut ketika memerlukan biaya produksi yang bersifat tetap. Perbedaan perlakuan biaya produksi yang bersifat tetap ini mempunyai akibat pada perhitungan harga pokok produk dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada penentuan harga pokok produk dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama, metode full costing atau sistem biaya penuh, yang mana merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan semua unsur biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk atau jasa. Yang kedua yaitu metode variable costing atau sistem biaya variabel, membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya periodik yang telah erat dengan periode akuntansi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perhitungan harga pokok produksi. Di sini pada bagian metode variable costing dan metode full costing. Yang pertama kita lihat pada metode variable costing, yang mana sudah dijelaskan bahwa pengertian variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya produksi yang variabel saja. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan tadi, full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan semua biaya produksi baik yang tetap maupun variabel. Baik teman-teman semua, di sini kita misalkan biaya bahan baku variabelnya 120.000 dan biaya tenaga kerja variabelnya 40.000, sedangkan biaya overhead pabrik variabel 15.000. Di sini kita akan menjumlahkan semua biaya-biaya dari biaya bahan baku variabel sampai ke biaya overhead pabrik variabel. Lalu dapatlah harga pokok produk yang mana bernilai 175.000. Begitu juga pada metode full costing. Di sini kita misalkan biaya bahan bakunya yaitu 120.000, biaya tenaga kerja langsungnya 40.000 dan biaya overhead pabrik variabelnya 15.000, ditambah biaya overhead pabrik tetap yaitu 25.000. Selanjutnya kita jumlahkan semua biaya-biaya dari bahan baku sampai ke overhead pabrik tetap, yang mana kita mendapat harga pokok produknya yaitu 200.000. Jadi perbedaan pada metode variable costing dan metode full costing yaitu pada metode variable costing di sini cuma menggunakan biaya bahan baku variabel, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan metode full costing menggunakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya overhead pabrik, yang mana disingkat dengan BOP, yaitu biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Bisa juga disebut dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contohnya seperti pembayaran sewa hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, dan lain-lain. Jadi BOP sendiri bisa disimpulkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau pengeluaran lain-lain di luar upah dan biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik tetap, yang mana
biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang jumlahnya tidak berubah-ubah, misalnya seperti gaji karyawan, non-produksi, biaya sewa gedung, pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik variabel, yang mana biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan aktivitas perusahaan, contohnya seperti biaya periklanan, komisi, ATK kantor, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada full costing versus variable costing. Pada full costing, harga pokok produk terdapat bahan baku, tenaga kerja, BOP variabel, BOP tetap. Sedangkan pada variable costing, harga pokok produknya terdapat bahan baku, tenaga kerja, dan BOP variabel. Pada beban periode full costing terdapat penjualan umum dan administratif. Sedangkan pada variable costing, beban periodenya ada BOP tetap, ada penjualan, ada umum, dan administratif. Baik, selanjutnya kita masuk kepada analisis biaya, kuantitas, dan laba. Di sini menganalisa hubungan antara biaya dengan kuantitas produksi serta keterkaitannya dengan laba usaha. Bermanfaat bagi manajemen untuk merencanakan operasi dalam jangka pendek, terutama part pertama perhitungan titik impas atau break even point atau BEP. Cara mencari BEP digunakan rumus X sama dengan F per P dikali V. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu target volume produksi. Di sini rumus untuk menghitung target volume produksi yaitu P sama dengan buka kurung P dikurang V tutup kurung X dikurang F. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu solving unknown, terutama berkaitan dengan margin kontribusi dan biaya tetap. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan cara mencari target volume produksi. Langsung saja kita masuk kepada yang keempat, yaitu margin of safety. Di sini margin of safety ini disebut dengan kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas atau BEP. Di sini dapat kita misalkan dalam soal terdapat penjualan mobil adalah 20 unit dan BEP-nya kita dapat dari cara mencari BEP tadi 15 unit, maka margin of safety-nya yaitu 20 dikurang 15 didapat 5 unit. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan dapat turun maksimal 5 unit per periode sebelum terjadi kerugian. Oleh karena itu, dari keempat langkah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bila manajer menghendaki kenaikan laba operasi, maka ia dapat menempuh salah satu atau gabungan dari alternatif sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan harga penjualan. Yang kedua, menurunkan variable cost per unit. Yang ketiga yaitu menurunkan fixed cost. Yang keempat yaitu menaikkan volume penjualan. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini diketahui data produksi dan keuangan PT QRS bulan Januari 2020 pada persediaan awal periode 0 atau nihil. Pada produksi terdapat 20.000, penjualannya yaitu 4.000 unit dengan harga jual 200 unit. Biaya penjualan dan ADM variabelnya yaitu 5 unit. Biaya penjualan dan ADM tetapnya yaitu 50.000. Data biaya per unit produk jadi terdapat pada tabel sebagai berikut. Ada di sini bahan baku pada variable cost-nya yaitu 20. Tenaga kerja pada variable cost-nya itu 50. BOP variabelnya yaitu 30. Sedangkan pada full cost-nya yaitu bahan bakunya 20, tenaga kerja itu 50, BOP variabelnya itu 30 dan ditambah dengan BOP tetapnya yaitu 15. Baik, selanjutnya kita masuk kepada menjawab soal yang kita jelaskan
tadi. Yang pertama kita akan mencari laporan laba rugi variabel costing. Di sini terdapat penjualan, yang mana penjualan di soal tadi ada 4.000 dikali 200 unit. Maka didapat hasilnya 800.000. Datang 800.000 ini 4.000 dikali 200. Selanjutnya kita dikurangi biaya variabel. Ada HPP variabel. Di sini HPP variabelnya 400. Dapat 400 ini didapat dari pada tabel item biaya. Pada variabel cost bahan bakunya ada 20. Maka 20 dikali 4.000 pada penjualan. Begitu juga dengan tenaga kerja 50 dikali penjualan 4.000. Selanjutnya BOP variabel ada 30 dikali 4.000. 20 dikali 4.000 yaitu 80.000. 50 kali 4.000 yaitu 200.000. Sedangkan 30 dikali 4.000 120. Dijumlahkan maka dapat hasilnya 400. Baik, selanjutnya biaya penjualan ADM variabel didapat 20. Datang dari 20 ini yaitu ada pada soal beban penjualan dan ADM variabelnya itu ada 5 unit, maka 5 unit dikali penjualan yaitu 4.000 maka didapat 20.000. Selanjutnya margin distribusi. Di sini 800 dikurang 420 maka didapat 380.000. Selanjutnya dikurangi biaya tetap. BOP tetap yaitu didapat 300. 300 ini didapat dari BOP tetap pada tabel full costing yaitu ada 15 dikali pada produksi sini 20.000. Maka 5 dikali 15 sama dengan 300. Selanjutnya pada biaya penjualan dan ADM tetap pada soal yaitu terdapat 50.000. Jadi kita tulis 50.000, lalu kita jumlahkan 300 ditambah 50 sama dengan 350. Jadi selanjutnya langkah yang kita lakukan yaitu mengurangkan 380.000 dikurang 350.000 maka didapat laba bersihnya 30.000. Selanjutnya kita akan mencari laporan laba rugi full costing. Di sini penjualan sama seperti pada laporan laba rugi variabel costing tadi. Penjualan 4.000 dikali 200 didapat 800.000. Dikurangi HPP yaitu 460.000. 460.000 ini didapat dari pada soal tabel full costingnya yaitu bahan bakunya ada 20 dikali penjualan 4.000 tenaga didapat 80.000. Tenaga kerja ada 50 dikali 4.000 sama dengan 200.000. BOP variabelnya yaitu 30 dikali 4.000 didapat 120.000. BOP tetapnya 15. Jadi 15 dikali 4.000 sama dengan 60.000. Maka dijumlahkan semuanya didapat hasilnya 460.000. Lalu kita kurangkan dapat laba kotor. Setelah itu dikurangi biaya ADM dan umum yaitu 200. Lalu kita kurangkan laba kotor dengan biaya administratif dan umum tadi 340.000 dikurang 200 maka didapat laba bersihnya yaitu 140.000. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atas materi full costing dan variable costing. Semoga sedikit atau lebih banyaknya teman-teman dapat memahaminya. Kalau ada kesalahan baik dari penyampaian atau kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.